atau yang dikecat patokannya indikator ya supaya banyak pertemuan. Enggak, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Bapak Pemateri, yang terhormat Ibu Bapak Guru Panitia MPLS tahun pelajaran 2021-2022, anak-anakku dan orang tua siswa yang mendampingi putra-putrinya saat ini yang hadir pada kegiatan MPLS secara virtual yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang mana atas perkenannya, alhamdulillah pada kesempatan hari ketiga ini kita dapat bertemu kembali untuk mengikuti kegiatan MPLS pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah selamanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita yang senantiasa mengikuti risalahnya sampai akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Robi sohli sodli wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qauli. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu atau apapun. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kegiatan MPLS pada hari ketiga ini dengan pemaparan beberapa materi. Dan materi yang pertama yaitu mengenai pengenalan kurikulum 2013 di masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 53 Bandung. Yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu N. Emma Sumayah, SPD, MMPD. Beliau adalah Wakasek Kurikulum. Baiklah, kepada Ibu N. Emma Sumayah, SPD, MMPD, dipersilahkan untuk memaparkan materi pengenalan kurikulum 2013. Mangga, Bu. Mangga. Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 53 Bandung, yang terhormat para pemateri dan panitia MPLS, dan anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, yang Ibu cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allahi Robi bahwasanya pada hari ini kita bisa melaksanakan masa pengenalan sekolah di SMP 53 Bandung. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta para sahabatnya sampai akhir zaman. Baik anak-anakku sekalian yang kelas 7, ini merupakan anak-anak pilihan yang masuk ke SMP 53 Bandung, baik itu melalui jalur prestasi, zonasi, LMP, ataupun jalur non-akademik. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu akan memaparkan mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah. Di masa pengenalan lingkungan sekolah, maksud Ibu di sini adalah kurikulum SMP 53 Bandung. Pembelajaran jarak jauh pada masa kondisi khusus. Bentar. Bentar. Klik. Kedap. Ya.
Kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Komponen kurikulum mencakup 4. 1. Tujuan. Ulangi. Kedua, isi dan struktur kurikulum. Ketiga, strategi pelaksanaan proses belajar mengajar. Dan keempat, penilaian. Visi dan misi SMP Negeri 53 Bandung. Kemarin telah dijelaskan waktu hari pertama juga oleh Ibu Mul. Visi di sini terwujudnya peserta didik dengan prestasi unggul, berkarakter, menguasai iptek, dan berwawasan global dengan berlandasan iman dan takwa. Misi SMP Negeri 53 Bandung menyelenggarakan proses pembelajaran secara efektif, kreatif, dan inovatif, menyenangkan dan bermutu. Dan mengembangkan sumber daya secara optimal dalam rangka mempersiapkan siswa yang berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Menanamkan pemahaman dan penghayatan serta pengamalan ajaran agama dan budaya bangsa. Membudayakan pengamalan sikap dan perilaku amal soleh dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi, informasi, dan komunikasi, dan menciptakan sekolah yang bersih, indah, hijau, nyaman, dan berwawasan lingkungan. Mata pelajaran yang ada di SMP 53 Bandung, ini berbeda dengan kalian yang di SD ya. Di SD mungkin dari satu guru mencakup beberapa pelajaran. Misalkan satu guru mengajar matematik, bahasa Inggris. Kalau di SMP, satu guru mengajar satu mata pelajaran. Ada 11 mata pelajaran yang diajarkan di SMP 53. Satu adalah PAI dan Budi Pekerti. Kedua, PPKN. Ketiga, Bahasa Indonesia. Keempat, Matematik. Kelima, Bahasa Inggris. Keenam, IPA. 7 IPS, 8 seni budaya, 9 prakarya, 10 pendidikan jasmani dan olahraga atau PJOK, dan terakhir bahasa Sunda. Bentar. Ini ke ini ya. Ini ke sini. Bentar, nggak ada. Beban belajar di SMP 53 dilaksanakan dengan menggunakan sistem paket. Sistem paket ini adalah sistem yang penyelenggaraan program pendidikan, peserta didik diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum. Beban setiap mata pelajaran dinyatakan dalam satuan jam pelajaran. Nah, ini alokasi waktu untuk pembelajaran. Dalam keadaan normal, itu 1 jam pelajaran 40 menit. Tapi dalam keadaan pandemik, 1 jam itu 30 menit. Alokasi belajar per minggu. Pendidikan agama kalau secara normal 3 jam. PKN 3 jam, matematik 5 dalam 1 minggu. Bahasa Indonesia 6, bahasa Inggris 4, IPA 5 jam, IPS 4 jam, seni budaya 3 jam, PJOK 3 jam, prakarya 2 jam, bahasa Sunda 2 jam, 40 jam. 41. Dalam kondisi pandemik ini semua 2 jam. Jadi 24. Nah, ini jadwal PJJ daring pada masa kondisi khusus di SMP 53 Bandung. Kita mulai dari jam 7 sampai jam 7.30. Di sini ada hari Senin, Asmaul Husna atau membaca Al-Quran. Baik kelas 7, 8, 9.
Kemudian jam 7.30 sampai jam 9 PPKN. Kemudian jam 9 sampai jam 9.30 istirahat. Jam 9.30 sampai jam 11 IPS. Lanjut Selasa itu adalah sholat duha, membaca Al-Quran jam 7 sampai jam 7.30. Kemudian jam pertamanya bahasa Inggris. Kemudian istirahat, jam kedua seni budaya, dan jam ketiga BK. Untuk hari Rabu, di sini adalah jam pertama jam 7 sampai jam 7.30 bela negara dan membaca Al-Quran. Kemudian dilanjutkan jam pertama IPA. Kemudian istirahat, jam keduanya PJOK, dan jam ketiga prakarya. Jadi hari Rabu ini ada 3 mapel sampai jam 12.30. Hari Kamis, jam pertama ini adalah membaca Al-Quran dan literasi. Di sini kalian akan mengenai literasi, baik itu puisi, menulis, ataupun tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi. Kemudian yang pertama matematik, jam pertama, dan kemudian istirahat, dan yang kedua bahasa Sunda. Dilanjutkan hari terakhir, hari Jumat, ini Asmaul Husna, jam kebiasaan, dan membaca Al-Quran. Kemudian jam pertamanya bahasa Indonesia, istirahat, dan jam keduanya PAI. Nah, penilaian. Penilaian dilakukan dalam kurikulum 13 itu mencakup 3 penilaian. Pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap di sini adalah penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Bagaimana sikap spiritual? Ini biasanya diamati, menerima, menjelaskan, menghargai ajaran agama masing-masing. Misalkan sholat, baca Quran, sholat duha, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Itu adalah sikap spiritual atau saling toleransi antar beragama. Sikap sosial, sikap atau perilaku yang dilakukan oleh peserta didik seperti disiplin, tanggung jawab, peduli, percaya diri, kerjasama, toleransi, dan lain sebagainya. Itu adalah sikap sosial. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Ini adalah mengukur penguasaan peserta didik mencakup kognitif atau pengetahuan. Biasanya di sini adalah dilihat ditentukan dengan menggunakan angka dari 0 sampai 100. Nilainya misalkan 70, 80, 90, 100. Nah itu untuk nilai pengetahuan, atau nanti di dalam disajikan dalam bentuk abjad A, B, C, D. Kemudian penilaian pengetahuan dibagi 3. Ada tes tertulis, tes penugasan, dan tes lisan. Kalau tes tertulis ini biasanya dalam bentuk soal, jawab, baik tertulis, ya, baik itu misalkan PG, isian benar salah, menjodohkan. Nah itu. Tes penugasan ataupun ini biasanya berupa penugasan-penugasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik. Gitu. Baik secara individual maupun secara kelompok. Tes lisan ini biasanya dilakukan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan atau perintah secara lisan bagi peserta didik. Nah itu ya. Terakhir adalah penilaian keterampilan. Ini biasanya dalam bentuk unjuk kerja, proyek, portofolio berupa dokumen-dokumen, dan produk. Produk biasanya dalam bentuk hasilnya, misalkan dalam pelajaran prakarya, hasil membuat bingkai foto, produknya ada, hasilnya ada. Membuat peta IPS, hasilnya ada. Ya. Ini tim penilaian yang ada dilakukan dalam kurikulum 53. Kriteria ketuntasan minimal, KKM. KKM yang ditentukan dalam satuan pendidikan tahun kemarin adalah 75. Kalau yang di bawah KKM berarti ikut remedial. Jadi minimal harus 75 di dalam raport.
Ya. Jadi nilai kalau kurang dari 75 harus remedial, diulang lagi. Pembelajaran jarak jauh adalah, jadi kita lakukan sekarang PJJ, bukan tatap muka dalam kondisi khusus ini. Jadi menggunakan pembelajaran jarak jauh, pendidikan yang diajarkan dari jarak jauh tanpa ruang kelas secara fisik. Jadi kita tidak bertatap muka secara fisik, tapi online, ya, menggunakan jarak jauh, daring, ya, daring. Tujuan pembelajarannya untuk menggantikan proses belajar secara tatap muka dengan proses belajar secara daring dalam jaringan, agar kegiatan belajar tetap tersampaikan. Nah, itu nak, ya. Bagaimana teknik pembelajaran jarak jauh di SMP 53? 1, siswa bergabung di grup WhatsApp mata pelajaran. Ya, digabung, masuk grup dulu. Dan oleh wali kelas dibentuk grup, kemudian nanti ada grup mata pelajaran. Kalian masuk ke grup mata pelajaran. Kedua, pembelajaran jarak jauh diawali dengan pembukaan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Ketiga, setelah itu siswa melakukan presensi di grup WA atau absen atau media pembelajaran lainnya. Keempat, kemudian Bapak Ibu guru menyampaikan materi pembelajaran, dapat berupa video atau media pembelajaran lainnya. Ini bisa dalam bentuk WA, bisa dalam Google Classroom, Edubogo. Kelima, Bapak Ibu guru memberikan arahan tentang kegiatan yang akan dilakukan saat proses pembelajaran. Keenam, Bapak Ibu guru menyampaikan tugas yang harus dikerjakan siswa. Ketujuh, siswa mengerjakan tugas dengan memperhatikan waktu yang sudah ditentukan. Oleh guru ditentukan apa waktunya. Sekarang harus beres atau dikasih waktu seminggu yang akan datang atau 2 minggu yang akan datang baru dikumpulkan. Kedelapan, siswa mengumpulkan tugas melalui WhatsApp atau media pembelajaran lainnya. Nanti Ibu jelaskan media-media apa saja yang ada di SMP 53 atau yang dilakukan oleh kalian. 9, setelah proses pembelajaran berakhir, Bapak Ibu guru memberi informasi tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan datang. Terakhir, Bapak Ibu guru menutup pembelajaran dengan memberi motivasi, kemudian dilanjutkan dengan doa penutup. Nah, ini teknik pembelajaran jarak jauh. Nah, sarana apa yang dibutuhkan? Ini sarananya. Kalian punya HP? Ya, punya semua. Ada akses internetnya. Kalau punya HP tidak ada kuota, tidak ada pulsa, tidak bisa berjalan. Harus ada ya, Nak ya. Ketiga, modul. Harus ada modul. Keempat, buku paket pelajaran. Nanti ada pinjam dari sekolah, dikasih pinjam. Kelima, buku sumber lainnya. Boleh ada. Boleh ada buku-buku yang lain, misalkan baik itu dari penerbit yang lain. Keenam, buku catatan dan buku tugas masing-masing pelajaran. Dan terakhir, medsos, media sosial lainnya. Bisa kalian gunakan medsos sebagai sarana dalam PJJ. Nah, bagaimana bagi siswa yang tidak punya sarana daring, atau tidak punya HP, atau tidak punya laptop, dan lain sebagainya? Nah, satu, siswa lapor dulu ke wali kelas. Bu, saya tidak punya HP, misalkan, tidak punya laptop dan sarana lainnya. Kedua, sekolah menyiapkan nanti lembar kerja atau modul untuk luring. Ketiga, orang tua dan siswa mengambil lembar kerja atau modul itu untuk 1 bulan sekali. Dan nanti ini kita sesuaikan, apa 2 minggu sekali, apa 1 bulan sekali ya. Keempat, siswa mengerjakan tugas di rumah dengan modul atau buku sesuai perintah dari Bapak Ibu guru mapel. Dan kelima, siswa mengumpulkan tugas ke sekolah sebulan sekali, diserahkan ke bagian kurikulum atau ke wali kelas masing-masing. Nah, media pembelajaran jarak jauh apa saja? Nah, kalian nanti bisa mengenal Google Classroom. Kalian bisa bergabung dulu ke grup Google Classroom. Misalkan kelas 7A
Nanti masuk 7B, 7C sama guru mapelnya. Ini ya. Kemudian yang kedua, Google Form. Bisa data siswa dimasukkan atau juga bisa dalam bentuk absen. EduBox Go, ini biasanya dalam penilaian akhir atau PTS. Kita gunakan EduBox Go atau dalam pembelajaran pun kita bisa menggunakan EduBox Go. Nanti ditampilkan ya bagaimana cara penggunaan EduBox Go. PTS, PAT, nah ini kita gunakan ini. PAS menggunakan EduBox Go. YouTube. Nah, silakan kalian nanti kalau mau media pembelajaran kalian silakan bisa menggunakan YouTube, media pembelajaran yang menarik. Ini juga bisa. Atau Quizzes, ini untuk mata pelajaran bisa permainan materi-materi dalam bentuk Quizzes. Dan ada lagi EduCandy, ya. Nah, Ibu tidak ditampilkan di sini. Nah, mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan, pemaparan Ibu. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Nah, ini alamat SMP 53, Bandung, Jalan Arca Manik nomor 10, Sindang Raya, Bedala Jati, dan ini emailnya. Bu Sri? Ya. Ya. Mungkin Ibu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan dulu ditutup ya. Ya, iya mangga. Ini masih ada waktu sekitar 8 menit, 8-7 menit lagi. Mangga. Ya. Baiklah anak-anak, mungkin ada yang ditanyakan dari kalian mengenai tadi cara belajar di SMP karena beda sekali dengan di SD ya. Mungkin kalian aneh kalau di SD gurunya hanya satu, paling yang beda itu mata pelajaran tertentu ya, seperti agama gitu ya, olahraga ya. Nah kalau di SMP itu terpisah ya, tiap mata pelajaran ada 11 mata pelajaran, 11 guru. Jadi nanti kalian akan mendapat pelajaran dari tiap-tiap guru itu, satu mata pelajaran. Ya, jadi tidak sama seperti di SD. Mungkin kalian ada yang masih bingung, silahkan bertanya. Mumpung ibu narasumbernya masih ada. Silahkan. Ayo nak, bertanya. Ada kesempatan, mumpung waktunya masih ada. Untuk yang mau bertanya, raise hand ya, angkat tangan. Angkat tangan, di situ ada reaction, terus angkat tangannya, raise hand-nya. Ya, silahkan. Tidak apa-apa, mumpung bisa dijelaskan nanti sama ibu narasumber ya. Silahkan. 7C. Al-Gabril. 7C Al-Gabril, Pak. Pesan kedap. Ini anaknya Bu Eci, Pak. Saya wali kelasnya, Pak. Eci wali kelasnya ya? Iya dong, tuh ada yang berani nanya. Buku pelajarannya kapan diberikan? Untuk buku pelajaran, mungkin nanti nunggu situasi, kondisi sudah memungkinkan. Ya. Sekarang kita masih PPKKM. Jadi nanti kalau sudah kondisi membaik, nanti dijadwal kapan kelas 7A, 7B, 7C, dan lain sebagainya untuk meminjam buku. Ya, nanti ada waktunya kalau sudah situasi dan kondisi sudah membaik. Ya, makasih. Ya. Nah, itu ya, Gabriel. Bagus sekali ini ya, Ibu narasumber. Anak sudah mulai Ya. berpikir Enggak, kalau kalau ini kan PJJ anak, mungkin iya. sumber gitu ya. Sumber bacaan, bahan ajar. Ayo, yang lainnya. Silakan. Mumpung masih ada kesempatan. Ayo, kelas Yang apa? masuk ke 53 anak-anak pilihan. Iya. TOPBGT sama dengan pembicaranya ya. Ayo, silakan. Ibu tampung pertanyaannya lagi.
sayang nih Masih waktunya. ada waktu nih, mumpung masih ada Harus waktu. kreatif, anak-anak 53 kreatif, inovatif, berprestasi, berakhlakul karimah, ya. Silakan, jujur. Silakan. Mangga, ada pertanyaan. Didampingi sama orang tuanya? Di sini ada orang tuanya mau bertanya. Mangga. Mengenai atau terlalu Oh, Anggita ya, Anggita mau bertanya. enggak? Silakan. Sok, Anggita. Anggita? Ibu, Iya. kalau yang tadi aplikasi-aplikasi yang untuk membantu belajar tadi, apakah itu di-download? Di-download dulu ya. Nanti di-download dulu oleh kalian. Ya, nanti kalian bisa ya, nanti berhubungan dengan guru mata pelajarannya. Ya, nanti kita download, nanti dimasukkan oleh guru mata pelajaran. Kalian nanti di-download ya. Download dulu. Ya. Kemudian nanti ada grup mapel mata pelajaran. Ya, kan ada 11 mapel, 11 mata pelajaran, nanti satu guru satu mapel. Nah, itu ya. Itu di-download dulu, Nak, ya. Ya, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Iya, makasih. Silakan. Ya, silakan. 3 menit lagi, waktunya masih ada. Silakan. Masih ada yang bertanya? Ayo. Ya. Ayo. Sudah cukup? Kalian cukup jelas? Oh, sudah cukup jelas. Sudah? Nah, ya. Sudah cukup jelas. Alhamdulillah tadi pemateri pertama sudah memaparkan mengenai pengenalan kurikulum 2013 di masa pandemi COVID-19. Yang tadi pemaparannya cukup jelas dan semoga anak-anakku sekalian bisa memahaminya dan bisa mengerti serta bisa mengaplikasikannya ya dalam pembelajaran PJJ nanti. Perlu Ibu tambahkan, mungkin tadi ya yang bertanya kapan buku dibagikan, tadi dari pihak sekolah belum bisa memastikan ya. Jadi situasi kondisinya masih seperti ini. Kalau untuk membantu dalam mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas, nanti guru-guru akan bervariasi memberikan pembelajaran dari PJJ itu ya. Ada yang harus menonton YouTube mengenai pembelajaran, ada yang menugaskan untuk membaca, ada yang harus mengerjakan soal, tapi mengerjakan soal pun tidak akan banyak ya. Paling 3 sampai 5 soal. Jadi jangan khawatir. Kalau kalian misalkan, "Atuh Bu, kita mengerjakannya dari mana?" Sumbernya nggak ada. Sumber bisa didapat di mana-mana. Kan sekarang ada Mbah Google, iya nggak? Terus buku-buku elektronik bisa dibuka. Nanti linknya bisa Ibu kasih. Ya. Jadi jangan khawatir. Untuk maju pada saat pandemi, bisa kita lakukan. Jadi kita harus tetap semangat saja. Ya, semangat, kuat melawan situasi kondisi yang seperti ini. Dan nantinya pada akhirnya kalian akan menjadi pemenang. Menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu pemateri, Ibu NM Sumayah SPDM MPD, pemaparannya jazakallahu khairan. Alhamdulillah, semoga Ibu dan keluarga sehat-sehat selalu. Amin. Turun. Sami-sami. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Ini ada 2 materi lagi yang harus disampaikan. Nah, materi selanjutnya mengenai tata tertib di sekolah
SMP Negeri 53 Bandung. Ya, di sekolah kita ini. Nah, pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Dewi Hani Handayani SPD. Ibu Dewi ini adalah Ibu Wakasek bidang sarana prasarana. Pada Ibu Dewi dipersilahkan untuk memaparkan materi tentang tata tertib sekolah. Mangga Ibu. Ya, terima kasih Ibu Eci selaku pembawa acara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Suciati selaku Kepala SMP Negeri 53 Bandung. Yang saya hormati Ibu Bapak Panitia MPLS SMP Negeri 53 Bandung tahun ajaran 2021-2022. Yang saya hormati Ibu Bapak orang tua siswa SMP Negeri 53 Bandung yang telah berkenan mengikuti kegiatan ini. Serta anak-anakku sekalian, siswa siswi kelas 7 tahun ajaran 2021-2022 SMP Negeri 53 Bandung. Puji serta syukur adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberi kita segala macam kenikmatan, utamanya adalah nikmat sehat. Di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda dunia sekarang ini, kita masih berada dalam kondisi sehat walafiat. Mari kita doakan bagi rekan-rekan, saudara, sahabat yang terkena musibah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan bisa berkumpul bersama kita kembali. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umatnya sampai akhir zaman yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk menyingkat waktu, kali ini Ibu akan memaparkan tata tertib yang harus kalian ikuti selama menjadi siswa-siswi SMP Negeri 53 Bandung. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi terpilih SMP Negeri 53 Bandung untuk tahun ajaran 2021-2022. Mudah-mudahan di SMP Negeri 53 kalian bisa lebih berprestasi untuk mengangkat potensi diri kalian masing-masing. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan dengan pemaparan tata tertib yang berlaku di lingkungan SMP Negeri 53 Kota Bandung. Ya, untuk tata tertib di SMP Negeri 53 Bandung, di sini ada dua yang kami sampaikan. Yang pertama adalah untuk tata tertib masa COVID atau masa pandemi sekarang ini, dan yang kedua adalah pemaparan tentang tata tertib yang berlaku pada saat normal, kondisi normal. Baiklah, untuk tata tertib ini kita dilandasi dengan adanya Undang-Undang
pasal 31 ayat 1, di mana sekolah merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran formal dengan tujuan meningkatkan kecerdasan intelektual. Dengan demikian, sekolah merupakan pusat daripada belajar. Yang kedua, sekolah adalah sumber disiplin dan tempat berdisiplin untuk mencari ilmu dan cita-cita kalian. Artinya apa? Dengan mengkondisikan disiplin ini, untuk mengkondisikannya, kalian wajib mengikuti tata cara atau peraturan-peraturan yang berlaku di SMP Negeri 53 Bandung. Kemudian yang ketiga adalah sekolah sebagai pusat kebudayaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Di sana kalian bisa menggali budaya Indonesia dan potensi yang ada dimiliki oleh masing-masing kalian. Yang terakhir, sekolah adalah rumah kedua bagi kalian. Artinya, kalian bisa meningkatkan potensi diri kalian secara maksimal di sekolah ini. Itu yang dijadikan sebagai landasan. Kemudian di sini kita lihat ada hak siswa, hak kalian. Ada 3 hak kalian. Yang pertama adalah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sama. Jadi sekolah tidak akan membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mendapatkan fasilitas pendidikan yang ada di sekolah ini. Dengan aturan, kalian harus bisa memeliharanya dan disesuaikan dengan peruntukannya. Silakan, kalian bisa menggunakan semua fasilitas yang ada di SMP Negeri 53 Bandung. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan pelayanan konsultasi dan bimbingan untuk meningkatkan prestasi dan menyelesaikan masalah seandainya kalian memiliki masalah. Jadi jangan kalian pendam sendiri. Jadikan guru kalian, guru BP sebagai orang tua kedua kalian yang bisa dipercayai, yang bisa diajak kalian untuk berbicara dan menyelesaikan masalah. Nah, ini kewajiban siswa. Kewajiban kalian dalam tingkah laku, kalian harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, selalu menjaga nama baik pribadi, keluarga, maupun sekolah dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kalian senantiasa bertindak dan selalu sopan, menghormati ibu bapak guru, karyawan, serta teman-teman kalian, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah menghindari ucapan-ucapan yang tidak sopan atau kotor, yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain. Atau zaman sekarang dikenal dengan istilah bully, ya. Ini, untuk kegiatan ekstrakurikuler, kalian wajib mengikuti satu kegiatan utama, yaitu kegiatan OSIS. Kemudian kalian juga wajib mengikuti salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 53 Bandung. Sifatnya wajib untuk satu ekstrakurikuler yang kalian ikuti. Untuk pakaian seragam. Untuk pakaian seragam, dari Senin sampai Jumat, kita mengenakan putih biru. Sedangkan kelengkapan atribut itu harus lengkap. Kalian pasang. Untuk seragam yang lainnya nanti dikondisikan. Kemudian untuk celana putra, itu menggunakan celana panjang. Untuk rok putri juga menggunakan rok panjang. Dengan menggunakan sepatu warna hitam yang bertali dengan model warrior. Mungkin semuanya sudah pada tahu ya, model sepatu yang digunakan untuk sekolah-sekolah. Kemudian mengenakan kaos kaki polos warna putih. Nah, ini yang sering kali kalian langgar. Mudah-mudahan untuk anak-anakku sekalian yang sekarang masuk
di tahun ajaran 2021-2022 bisa mentaati semua peraturan yang kita ajukan. Kemudian untuk ukuran PSAS harus sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Artinya apa? Tidak boleh terlalu ketat dan tidak boleh untuk merubah-rubah model seragam. Ini biasanya anak laki-laki. Celananya dipensilkan. Nah, itu dilarang. Nanti kalian akan tahu kalau seandainya melanggar aturan itu kena sanksi apa. Ya. Kemudian siswa atau siswa yang berbusana muslim itu diperbolehkan. Dalam artian kalian diperbolehkan untuk menggunakan hijab. Ini peraturan untuk rambut dan kuku. Untuk model rambut putra dan putri ditata rapih dan tidak dicat. Untuk rambut putra tidak boleh melebihi kerah dan telinga. Sedangkan untuk rambut putri, kalau yang panjang silahkan dikepang sehingga pada saat pembelajaran tidak mengganggu. Dan kuku tidak diperbolehkan untuk diwarnai sebangsa kutek atau yang lainnya. Kecuali mungkin menggunakan pacar, ya, karena hubungannya ini adalah dengan kebersihan pada saat kita berwudu. Kemudian kehadiran siswa, mohon diperhatikan ini untuk kehadiran siswa. Siswa hadir ke sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum bel berbunyi. Maksud dari bel berbunyi ini bukan pertanda bel awal pelajaran, tapi biasa kita adakan pembiasaan. Jadi sebelum bel berbunyi pembiasaan. Siswa diwajibkan mengikuti pembiasaan berupa sholat duha dan baca Al-Quran. Itu. Kemudian yang selanjutnya, siswa yang terlambat wajib melapor kepada piket. Kemudian apabila tidak dapat masuk sekolah, harus memberikan surat keterangan, baik dari orang tua atau dari dokter. Untuk surat izin, hanya diperbolehkan maksimal 3 hari. Untuk siswa yang harus meminta izin kepada guru piket, seandainya mereka akan meninggalkan kelas atau keluar lingkungan sekolah. Jadi harus ada persetujuan dari guru piket. Baik, ini selanjutnya. Kalian harus menjaga 7K. Wajib menjaga 7K, yaitu ketakwaan, kebersamaan, kebersihan, kesehatan, ketertiban, keamanan, dan keindahan. Baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya, nanti akan dibimbing oleh wali kelasnya masing-masing untuk membentuk organisasi kelas. Dan kalian bertujuan atau bertugas untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh wali kelas. Kemudian di sini, mudah-mudahan ada orang tua wali yang hadir. Di sini ada hal-hal yang perlu kami sampaikan, sehingga kami akan mendata atau menjadwalkan rapat-rapat yang akan diadakan oleh sekolah. Kemudian untuk pembagian hasil belajar itu wajib diambil oleh orang tua. Kemudian seandainya ada hal-hal yang penting harus kami sampaikan, tentunya akan diadakan konseling bersama orang tua tentang putra-putrinya. Nah, ini yang dilarang. Hal-hal yang sangat dilarang khususnya di SMP Negeri 53, tapi umumnya semua sekolah juga pasti melarang kegiatan ini. Yang pertama adalah
kalian menyimpan atau mengedarkan film atau foto-foto dengan norma-norma yang bertentangan dengan agama. Jadi, sewaktu-waktu kami akan mengadakan sweeping atau mengadakan razia terhadap HP kalian. Mohon ini didukung oleh orang tua supaya bisa mengawasi HP putra-putrinya dan dibiasakan untuk memeriksa konten-konten yang putra-putrinya simpan atau lihat dari HP-nya. Kemudian yang kedua adalah membawa, menyimpan, menggunakan, atau bahkan mengedarkan obat-obat terlarang. Selanjutnya adalah perkelahian atau dalam bentuk tawuran. Kemudian selanjutnya adalah membuang sampah sembarangan. Nah, kita ciptakan SMP Negeri 53 Bandung bebas dari sampah. Karena insya Allah SMP Negeri 53 Bandung sedang diajukan atau dalam tahap penilaian untuk adiwiyata tingkat provinsi. Mari kita dukung. Oh maaf, tingkat nasional. Jadi mari kita dukung ya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian selanjutnya adalah memfitnah atau menyakiti orang lain. Ya. Dan yang terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya mencoret-coret lingkungan sekolah. Itu yang dilarang keras di SMP Negeri 53 Bandung. Ya. Untuk sanksi bisa diberikan secara teguran lisan, kemudian peringatan tertulis, kemudian panggilan orang tua, bahkan puncaknya bisa dikenakan skorsing buat siswanya. Mari kita lihat. Teguran lisan mungkin untuk hal-hal yang dianggap masih ringan. Kemudian peringatan tertulis akan diberikan kepada orang tua bagi siswanya yang sudah mengalami 3 kali pelanggaran. Kemudian pemanggilan tertulis untuk orang tua seandainya siswa tidak masuk ke sekolah tanpa alasan yang jelas selama 3 hari berturut-turut. Atau sudah 2 kali diberikan peringatan tertulis. Sementara untuk sanksi skorsing, itu diberikan mereka yang terlibat dengan narkoba, terlibat tawuran atau perkelahian, masuk organisasi terlarang, misalnya ini geng motor dan lain sebagainya, kemudian pelecehan seksual, kemudian orang tua yang mengabaikan panggilan kami untuk yang ketiga kalinya. Mungkin ini bisa jadi karena surat yang tidak disampaikan anak terhadap orang tua, atau memang betul orang tua mengabaikan panggilan dari pihak sekolah. Kemudian, selanjutnya apabila siswa menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian atau instansi keamanan. Berarti ini sudah masuk kepada tindak kriminal. Nah, ini. Untuk masing-masing siswa SMP Negeri 53 Bandung, nanti akan diberi kartu poin yang di dalamnya berisi penilaian sikap terhadap siswa yang bersangkutan. Setiap siswa akan diberikan 100 poin. Itu sebagai modalnya. Tapi poin tersebut bisa bertambah apabila kalian baik dalam segi akademi maupun non-akademi atau tentang kepemimpinan. Kalian bisa lihat di sana untuk prestasi berapa poin yang akan diberikan, kemudian untuk non-akademik juga berapa yang diberikan, kemudian kepemimpinan juga berapa yang diberikan. Jadi masing-masing prestasi itu akan memberikan nilai poin yang tinggi atau bertambahnya nilai poin. Nah, ini. Kalian silahkan baca bentuk pelanggaran yang akan mengurangi poin kalian.
mulai dari pengurangan 2 poin sampai nanti akhirnya ada pengurangan sampai 75 poin. Bahkan ada yang 100 poin. Nah, untuk pengurangan yang 100 poin, itu diantaranya seandainya ada yang membawa obat terlarang, terlibat tawuran, terlibat narkoba, kemudian terlibat hal-hal yang bersifat kriminal. Itu poinnya 100. Sehingga kalau seandainya kalian sudah dikurangi poin 100, siswa tersebut akan dikembalikan ke pihak keluarga. Artinya siswa tersebut dikeluarkan. Untuk itu, mari kita jaga sikap, jaga perilaku kita, supaya modal yang sudah kita terima 100 poin bisa bertambah atau tidak berkurang. Nah, siapa saja di sini yang berhak untuk mengurangi poin? Yang berhak untuk mengurangi poin itu adalah seluruh guru. Jadi kalau seandainya kalian berprasangka, saya tidak diajar sama guru yang A, sehingga kalian bersifat kurang baik terhadap guru tersebut, jangan dikira kalau guru tersebut bisa mengurangi poin dari kartu poin kalian. Jadi kalian seperti tadi dikatakan, wajib menghormati semua yang ada di lingkungan SMP Negeri 53 Bandung. Nah, peraturan ini berlaku sampai dengan akhir kalian berada di SMP Negeri 53 Bandung, yaitu di kelas 9 nanti. Sampai kalian lulus. Itu ya. Nah ini contohnya. Contoh dari pengurangan atau penambahan poin untuk sikap kalian. Misalnya, pada hari Rabu 5 November, si A keluar dari kelas pada saat KBM. Kebetulan KBM tersebut misalnya sedang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Pulung. Maka Pak Pulung akan mengurangi poin kalian sebanyak 5 poin, sehingga saldo daripada poin kalian tinggal 95 lagi. Itu. Atau misalnya, kalian tidak menggunakan seragam sesuai dengan aturan untuk Senin berikutnya, maka pengurangannya 10 poin. Ini bisa saja kalian tidak memakai seragam pas guru atau pas mata pelajaran dari Bapak Aris, misalnya. Sehingga poin kalian semakin berkurang, menjadi 85 poin. Itu terus akan kita awasi ya anak-anak, sehingga nanti kalian mudah-mudahan bisa menjaga sikapnya selama berada di SMP Negeri 53 Bandung. Nah, yang tadi Ibu sampaikan itu merupakan tata tertib pada saat kondisi normal. Tapi untuk hal-hal di mana misalnya kalian geng motor dan lain sebagainya, lingkungan sekolah 53 ini cukup bagus, sehingga seringkali mereka memberikan masukan si A, si B-nya yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Jadi jaga nama baik diri sendiri dan nama baik sekolah. Baik, ini tata tertib kalian, tata tertib siswa di masa pandemi. Untuk masa pandemi. Ini yang pertama, secara umum. Siswa tidak diperbolehkan bermain di luar rumah selama KBM. Ya, jadi kalian wajib untuk mengikuti KBM dari awal sampai akhir. Kemudian selama pelajaran berlangsung, siswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan instruksi dari guru bidang studi yang bersangkutan. Siswa diwajibkan mengikuti semua rangkaian pembelajaran yang sudah terjadwal oleh bidang kurikulum. Kemudian
waktu pembelajaran akan ada persiapan. Persiapan silahkan kalian mulai dari 7.45. Jadi ada 15 menit kalian untuk mengecek apakah internet kalian atau aplikasi kalian sudah bisa tersambung atau tidaknya. Ya. Kemudian siswa itu wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah ini, keterlambatan dan ketidakhadiran sama seperti tadi, kalian akan dikenakan 3 kali kesempatan untuk tidak mengikuti kegiatan. Ya. Kemudian berikutnya adalah untuk kegiatan belajar mengajar, peserta didik akan mengikuti pembelajaran dalam jaringan atau daring. Kemudian ada juga atau kami persiapkan juga untuk luring. Bagi kalian yang terkendala teknis, HP-nya rusak dan lain sebagainya, silakan kalian menghubungi wali kelasnya masing-masing. Ya. Kemudian ini. Selama pembelajaran PJJ, kalian dilarang untuk bermain game. Kemudian menggunakan HP atau bercengkrama dengan yang lain. Kemudian kalian menyiapkan aplikasi laptop, komputer, materi pembelajaran seperti buku, catatan, dan lain sebagainya. Kemudian siswa wajib bergabung dengan WA Group seperti yang tadi Ibu Kurikulum sampaikan. Kemudian kalian menjaga etika berkomunikasi. Kemudian menggunakan kata-kata yang baik. Dan kalian nanti akan disambungkan atau akan dipertemukan dengan aplikasi Google Classroom, kemudian WA, kemudian ada juga yang disebut dengan Sway, dan lain sebagainya. Kemudian kalian setiap pembelajaran wajib mengisi daftar hadir. Ya. Untuk ketidakhadiran, siswa harus memberitahukan kepada guru yang bersangkutan, ya, guru masing-masing. Kemudian seandainya terjadi kendala teknis, silakan kalian hubungi wali kelasnya atau guru yang bersangkutannya, baik via WA maupun via telepon. Ya, untuk lain-lainnya Ibu rasa tadi sudah dibahas sama dengan peraturan di masa pembelajaran biasa. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk tata tertib di SMP Negeri 53 Bandung. Mudah-mudahan kalian bisa mentaati semua peraturannya, karena kita harus berkomitmen, baik dengan kalian ataupun dengan orang tua kalian, untuk selalu menjaga dan mematuhi semua tata tertib yang ada di SMP Negeri 53 Bandung. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, maaf. Iya, mangga. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Ibu Dewi Hani Handayani SPD yang sudah menyampaikan pemaparannya tentang tata tertib yang berlaku di sekolah kita ini, ya, yaitu di SMP Negeri 53 Bandung. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami, mengerti, dan apabila nanti sudah belajar seperti biasa ataupun pada saat ini PJJ, bisa menerapkannya, ya, dengan baik dan bisa dipahami, ya. Mungkin itu pemaparan dari Ibu narasumber tadi. Sekali lagi terima kasih, semoga Ibu Dewi Handayani SPD selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarganya. Terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, bagaimana kalian masih bersemangat? Ya, mudah-mudahan kalian masih bersemangat, ya, untuk mengikuti pemaparan materi yang terakhir, yaitu pemaparan berupa materi
pembelajaran mengenai pendidikan berbangsa dan bernegara. Dan pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Aris Sueb Apandi. Apakah sudah bisa dimonitor, Pak Aris? Bu Sri kedengeran nggak? Pak Aris sudah bisa dimonitor? Kedengeran? Kedengeran. Anak kecil suaranya. Kedengeran nggak? Oh gitu? Enggak, itu yang Pak Aris, yang Pak Aris. Oh iya. Cima enggak ya? Udah. Yang Bu Pak Aris Sri mah sudah bagus. siap ya? Oh iya, siap. Oh, iya. Anak-anak silahkan nanti menyimak mengenai pemaparan materi pendidikan berbangsa dan bernegara. Silahkan, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya, dan nanti bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Sok, Silakan udah ya. tampil tadi. Sok, tadi udah tampil Pak Yusuf. Ya, taruh Pak, bentar. Iya. Di sana kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di dalam kesempatan ini kita melalui MPLS dipertemukan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Maaf, itu terbalik Pak Arisnya seluruh ya. panitia Pak Arisnya itu MPLS terbalik. 2021-2022. Maaf, itu Ya. Pak Arisnya di monitor ini kelihatannya kebalik nih. Punten. Tes. Kabalik naonana, Bu? Ente di dia Pak mah. Arisnya. Oh, ente. Oh, Ente, ya, mohon. Ya, siap. Ya, Ente. Balik. bisa dilanjutkan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang dalam hal ini sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan di SMP Negeri 53 Kota Bandung. Juga kepada seluruh panitia, kepada para wakasek, rekan-rekan guru, serta anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Juga tak menutup kemungkinan Ibu dan Bapak orang tua wali yang kemungkinan besar mendampingi putra-putrinya di rumah. Salam sehat, salam sejahtera. Baiklah, sebelum masuk ke materi, perkenalkanlah saya pembawa materi berbangsa dan bernegara atas nama Aris Sueb Apandi di tahun pelajaran 2021-2022. Saya diberi tugas oleh pimpinan saya yaitu untuk mengajar materi PPKN kelas 9 dan kelas 7. Tugas tambahan saya sebagai wali kelas 7A dan koordinator bela negara. Harapannya dengan MPLS ini mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan anak-anakku sekalian, juga tidak menutup kemungkinan dengan ibu orang tua siswa, karena memang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Wakasek Kurikulum bahwa kita pembelajarannya adalah masih melalui pembelajaran jarak jauh, yaitu sistem daring. Dan adapun nanti yang tidak bisa melalui daring,
Mungkin ada cara-cara lain di antaranya melalui luring ya dengan diberi tugas tertentu. Baiklah, kita masuk ke materi anak-anak sekalian. Materi berbangsa dan bernegara ini meliputi sebelum lebih jauh karena nantinya ada kaitannya dengan bela negara. Yang tentu nanti dalam ekstrakurikuler menuju Bandung Masagi, materi ini akan terbawa. Nah, kita kenal dulu secara teori, anak-anak sekalian. Ini kita kenali dulu dengan yang dimaksud apa sih pengertian berbangsa dan bernegara. Pengertian berbangsa dan bernegara merupakan suatu konsep atau istilah yang menunjukkan seseorang individu terikat dan atau menjadi bagian dari suatu bangsa atau nation, bangsa atau nation. Jadi sebagai manusianya dan negara state tertentu. Jadi secara mudahnya kita ini sebagai bagian dari suatu negara. Oh, nanti di kelas 9 memang lebih dibahas lebih jauh begitu. Cuma di antaranya yang menjadi gambaran sebagai satu bagian itu ibarat tubuh kita ya. Tubuh kita terdiri dari berbagai bagian organ tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada mata, dan seterusnya. Yang di dalam keseluruhan itu berbentuknya sebagai manusia. Maka kita sebagai bagian dari suatu negara manapun, termasuk bagian yang dimaksud di sini berarti bagian dari negara kita tercinta, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ini sebagai bagian dari negara. Artinya kalau bagian itu tentu harus peduli ya. Segala sesuatu yang terjadi dengan negara kita itu kita tidak bisa berpangku tangan. Nah, itu secara teorinya. Bapak jelaskan saja secara langsung supaya tidak ini. Nah, bagaimana kita berkontribusi atau kita berpartisipasi atau kita beraktivitas, kita sebagai bagian dari suatu negara, ya tentunya kalau kita sebagai siswa, anak-anak ya, kita sebagai siswa, Bapak mungkin sebagai guru yang sudah lebih dulu usianya, kemudian ada masyarakat di situ, ada aparatur negara, ada tenaga keamanan, diantaranya yang menjaga keamanan dari dalam, yaitu institusi Polri, ada ABRI, ada ormas-ormas, semuanya itu menjadi satu bagian untuk apa? Untuk memperkuat terhadap kelangsungan negara Republik Indonesia. Itu maksudnya. Jadi bagian tentunya yang lebih penting Pak di sesi ini adalah siswa ya. Yang Bapak tegaskan siswa. Jadi siswa ini bagaimana menjadi bagian suatu bangsa, yaitu tugasnya adalah belajar dengan baik, belajar dengan bersungguh-sungguh. Karena di era sekarang menjadi bagian suatu bangsa itu bukan berperang, bukan juga ngebom ya, bukan juga menjadi relawan mungkin di masa pandemi ini, tetapi belajar. Jadi satu-satunya siswa itu harus belajar tidak terganggu begitu dalam kondisi apapun. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, jadi harus tetap kita belajar. Maka kaitannya dengan dengan MPLS, kaitannya siswa dengan MPLS, mengenal lingkungan sekolah ya, mengenal lingkungan sekolah itu. Jadi belajar kalian sebagai siswa itu harus bagaimana gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika sudah pembelajaran sudah efektif itu tidak ada sampai yang tidak mengikuti gitu. Kenapa? Karena
Ya, sementara teman-teman kalian yang bersaing ingin masuk ke SMP Negeri 53 Kota Bandung banyak dan tidak bisa tertampung semuanya. Maka gilirannya untuk kalian sebagai siswa dalam bagian sebagai suatu negara, kita harus belajar dengan baik. Nah, di antaranya ya mengenal lingkungan guru-gurunya. Tadi sudah dikenalkan kurikulum, sudah dikenalkan wawasan Wiyata Mandala, sudah dikenalkan jelasnya lingkungan fisik dan lingkungan psikologisnya. Jadi semuanya itu jangan sampai ketika kalian sudah harus memulai belajar secara efektif masih belum siap gitu. Jadi ini MPLS ini adalah membantu kepada siswa kendati pemula PJJ supaya ketika PJJ berlangsung itu siap. Ketika ada masalah itu cari tahu dengan cara bertanya, dengan cara hal-hal yang bisa menjawab permasalahan. Itu maksudnya. Oke, selanjutnya itu ya. Jadi bagian dari berbangsa. Nah, ini pengertian bangsa. Kita belajar, jadi bersegala sesuatu berangkat dari teori dulu. Pengertian bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan asal keturunan, bahasa, ideologi, budaya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi yang paling melekat bahwa bangsa itu adalah identitas bersama. Identitas bersama itu ciri-ciri, ya, identitas itu ciri-ciri. Ya, diantaranya kita mendiami suatu tempat, wilayah. Karena kita secara wilayah menempati negara Indonesia, wilayah Indonesia, tidak dibatasi oleh keturunan, suku, adat, ya itu mencakup terhadap identitas. Jadi identitasnya sebagai bangsa Indonesia karena disamakan oleh wilayah, yaitu wilayah Nusantara, wilayah Indonesia. Mempunyai kesamaan asal keturunan, ya. Sekalipun keturunannya dari berbagai ini, jadi kita terpanggil oleh ini. Kemudian bahasanya ada bahasa Sunda, ada Jawa, ada bahasa nanti dipelajari ya. Udah tahu bahasa-bahasa daerah di kita itu banyak. Nah ini tidak menjadi suatu alasan. Ideologi itu berasal dari ide, cita-cita ya. Nah, cita-cita untuk untuk menopang tujuan nasional secara luasnya begitu, ideologi. Jadi kita anak-anak sekalian mempunyai cita-cita besar yang berguna bagi dirinya. Berguna bagi dirinya berarti mempunyai hak untuk belajar. Nah, sehingga bisa menunjang terhadap cita-cita nasional, yaitu berideologi Pancasila. Jadi ideologi Pancasila ini kan bisa mewadahi semua latar belakang yang ada di negara. Oke, lanjut. Kita masuk ke ini, waktunya masih ada. Anu ini itu saya itu. Jadi Oke. Nah, kaitan di sini anak-anakku sekalian ya. Sesudah kita memahami sedikit secara teoritis mengenai pengertian berbangsa dan bernegara, yang diantaranya tadi dibatasi oleh adanya mendiami suatu wilayah tertentu. Nah, sehingga pada akhirnya dengan teori tadi Bapak sudah menjelaskan kepada
bagaimana sehingga yang paling pentingnya adalah kalian bisa belajar. Nah, karena kesempatan belajar ini memang hak ya, hak sebagai warga negara. Jadi satu-satunya warga negara Indonesia sesuai dengan tingkat usianya itu mempunyai hak untuk belajar sesuai dengan pasal 31 ya Undang-Undang Dasar 1945. Di situ nanti dibahas ya, dan kebetulan ini yang pengajar PPKN insya Allah Bapak di kelas 7 ini. Nah, nanti bisa lebih jelas ya. Kemudian dari pengertian berbangsa dan bernegara, nah dalam konteks yang lebih luasnya, dalam konteks sederhananya ya di tingkat keluarga ya, di tingkat keluarga, kemudian di tingkat lingkungan bertetangga, dan lebih luas lagi kepada tingkat pemerintahan ya, pemerintahan yang lebih sederhana tentunya ya. Nah, di keluarga jadi berbangsa ini ya tentunya harus benar-benar bisa menjunjung nama baik keluarga. Jadi nantinya ada ketahanan keluarga. Nah, kemudian masuk ke lingkungan ada ketahanan lingkungan, ada sistem. Kemudian masuk ke lembaga di tingkat pendidikan ada ketahanan sekolah. Yang lebih luas lagi nanti ada ketahanan nasional. Nah, jadi ini untuk merujuk ke arah itu tidak bisa dibangun begitu saja tanpa disiapkan dari hal-hal yang lebih kecil, yaitu keluarga. Jadi keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak, ada anggota keluarga. Jadi di situ harus saling menguatkan. Kaitannya dengan pembelajaran di sini semuanya harus ada suatu kerjasama. Lebih-lebih di masa pandemi ini. Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh para pemateri, sehingga bisa sebenarnya kan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan keluarga. Jadi kita dukung program pemerintah yang di masa pandemi ini sekarang sedang berlaku PPKM ya, kegiatan pembatasan kegiatan darurat ya, pemberitahuan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat. Jadi kita diatur di situ, termasuk kita sebagai bangsa, kita sebagai keluarga, sebagai pelajar. Jadi memang pasti semuanya akan terikat oleh aturan. Jadi aturan itu sebenarnya adalah untuk kepentingan kita, untuk kepentingan setiap individu itu sendiri. Karena bagaimanapun peradaban manusia jika tidak ada aturan, sehebat apapun teknologi suatu negara, pasti aturan ini dijadikan suatu pegangan untuk kita bisa hidup tentram, teratur, tertib, disiplin, dan saling berdampingan satu sama lain. Sehingga dengan aturan ini kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban secara tertib dengan tidak mengganggu hak orang lain. Nah, itu anak-anakku sekalian. Jadi Bapak harap di sini dengan bantuan dari orang tua bersinergi ya, adanya satu kerja sama di sini. Jadi nanti karena ini kaitannya berbangsa dan bernegara itu adalah merupakan suatu cara ya, sikap, metode bagaimana bertindak setiap individu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, kemudian di lingkungan sekolah, sampai kepada pemerintahan yang lebih sederhana. Di situ ada RT, RW, ada kelurahan, sampai ke tingkat kecamatan. Nah, jadi
semuanya bersinergi, semuanya bersama-sama dalam rangka mewujudkan suatu aktivitas bagaimana agar kalian di dalam menempuh pembelajaran di sekolah manapun itu, termasuk di SMP Negeri 53 Kota Bandung, itu bisa sukses. Sukses secara maksimal. Nah, cara untuk menempuh kesuksesan memang ada banyak cara ya, ada banyak cara. Itu masuk ke lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini nanti hubungannya dengan berbangsa dan bernegara ada yang dimaksud dengan ekstrakurikuler Bandung Masagi. Ya, Bandung Masagi ini di situ dipadukan antara di antaranya adalah budaya senyum, sapa, salam, S3. Nah, jadi maksudnya semua warga sekolah di situ harus saling bertegur sapa, tidak boleh cuek. Jadi harus sama-sama peduli. Yang kesemuanya itu diharapkan bisa menunjang terhadap kelancaran kegiatan proses belajar mengajar. Nah, di masa sebelum pandemi, kita dalam mewujudkan di antaranya program Bandung Masagi ini, ada banyak kegiatan anak-anak. Biasanya dilaksanakan sebelum jam treng, sebelum KBM. Yang sudah berjalan itu masuk 6:30. Nah, di antaranya Bandung Masagi ada di situ kegiatan budaya Sunda, kemudian ada religi itu keagamaan, ada juga literasi. Nah, itu semua harus diikuti oleh. Apa kaitannya dengan pengertian berbangsa? Jadi ini berbangsa ini dalam konteks lingkungan pendidikan di sekolah. Bagaimana keterpanggilan setiap individu sebagai warga sekolah di sekolah. Nanti ini teknisnya ketika masih masa pandemi, sekalipun dalam masih ini akan ada pengaturan. Nah, pasti apa materi-materi yang ini. Satu lagi ya, tadi di sekolah ya, di sekolah. Kemudian masuk ke masyarakat, bangsa atau warga sekolah di masyarakat itu harus bagaimana. Nah, ini juga jadi kan kemarin dijelaskan oleh pemateri ada wawasan Wiyata Mandala ya. Nah, kaitannya dengan itu warga sekolah di lingkungan masyarakat itu harus menunjukkan identitas sebagai pelajar. Nah, kendatipun di masa pandemi seperti saat ini, aturan itu tetap berlaku, tidak karena pandemi aturannya seenaknya gitu. Jadi Bapak masih melihat, ini mohon kerjasama dengan orang tua, seorang pelajar di masyarakat itu harus menunjukkan identitasnya sebagai pelajar. Jangan ketika Bapak ketemu, karena mungkin di masa pandemi ini, wah ini penampilannya sudah tidak seperti pelajar misalnya. Ini maaf ini. Mudah-mudahan di siswa kelas 7 di tahun pelajaran 2021-2022 ini tidak terjadi. Dan mudah-mudahan pandemi ini setelah berlalu. Contoh, penampilan siswa yang tidak seperti siswa di masyarakat. Padahal dia mempunyai tanggung jawab moral ya untuk memperlihatkan bahwa saya ini sebagai siswa di SMP Negeri 53 Bandung. Atau secara luas sebagai siswa tingkat sekolah menengah pertama di Kota Bandung. Nah ini, jadi tolong ini penampilan ini ya, karena ya merupakan sesuatu yang sangat harus diperlihatkan identitas itu. Contoh ya misalnya rambut, ya
rambut sampai dicet di mana. Maaf, jangan sampai anak-anak itu terlibat tato ya. Maaf Bapak dan Ibu, mohon dengan sangat. Nanti ada pemahaman dari Bapak Ibu guru PAI bagaimana hukum tato itu. Jadi jangan coba-coba. Memang awalnya dari mencoba. Lalu nantinya tidak bisa mengendalikan diri dan timbullah kenakalan-kenakalan. Tadi ada geng dan sebagainya. Itu harus diantisipasi. Karena kalau penampilan sudah menyimpang, biasanya diikuti dengan penyimpangan yang lain. Nah, jadi maksud Bapak identitas sebagai siswa di lingkungan masyarakat ini harus menunjukkan ciri-ciri sebagai pelajar. Jadi diantaranya adalah rambut, ya tidak boleh dicat, ya tidak ada beda. Itu kan kerajia itu ketika ini. Kemudian ya suweng, anting dan sebagainya. Kemudian siswa perempuan tidak berhijab atau rambutnya nah penyimpangan yang itu bukan identitas seorang pelajar. Itu barangkali Bapak dan Ibu. Jadi identitas sebagai siswa di keluarga, identitas sebagai siswa di lingkungan bertetangga harus saling bisa menunjukkan bahwa kita itu sebagai pelajar. Kemudian di lingkungan pemerintahan di tingkat RT RW, jadi mempunyai tanggung jawab. Nah, mungkin sengaja ini tidak tersusun, tidak jelas, tapi ada PowerPoint, ada 3 slide, itu bisa dijadikan sebagai satu acuan untuk dikembangkan. Nah, ini waktunya sudah 30 menit ya Bapak Ibu host ya, Ibu Tri. Kesimpulannya, saya simpulkan pertama adalah bahwa materi pengertian berbangsa dan bernegara, jelasnya kita sebagai bangsa Indonesia dimanapun berada mempunyai kesamaan identitas, akan mendiami satu wilayah, tidak ada pengertian karena suku, bahasa, adat, tidak, tapi tetap kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk membentuk satu ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu dibentuk dari ketahanan pertama, yang kedua pertahanan keluarga, ketahanan bertetangga, ketahanan dari pemerintahan yang lebih sederhana. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya bagaimana dari MPLS ini sudah kita mengenal secara teori, sekalipun sangat amat sederhana, kita bisa mengantarkan siswa kita bisa belajar secara efektif, kendati pun di masa pandemi. Jadi tidak istilah nama ngatau lah ketika pembelajaran berlangsung. Nah, terima kasih dan tetap pesan dari Bapak supaya protokol kesehatannya dijaga. Pasti kami sebagai sebagai tonggak terdepan dalam melaksanakan pembelajaran sangat membutuhkan kerjasama dari Bapak dan Ibu sebagai wali siswa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin ditunggu dalam waktu 5 menit jika ada yang akan ditanyakan. Atau nanti karena ini di kelas 7 ini belum dibentuk ini ya, grup dan sebagainya, itu sudah dijelaskan oleh Ibu Wakasek Kurikulum dan pemateri-pemateri yang lain. Supaya jika belum terhubung dengan pihak sekolah itu segera aktif untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih siap nantinya. Mungkin saya akhiri saja, saya serahkan nanti teknisnya bagaimana kalau misalnya ada pertanyaan. Sekali lagi terima kasih banyak atas kerjasamanya dan mohon maaf atas segala kekurangannya jika ada yang tidak berkenan. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah anak-anakku sekalian, tadi materi yang terakhir adalah materi berupa pendidikan berbangsa dan bernegara yang sudah disampaikan oleh Bapak Aris Sueb Apandi. Terima kasih Pak Aris, jazakallahu khairan kasiron. Mudah-mudahan Bapak beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat Amin, walafiat. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum ke pengumuman dari kakak OSIS dan sebelum Ibu undur diri, mari kita saksikan video pengenalan wali kelas dari kelas 7. Jadi nanti kalian akan mengenali wajah asli daripada wali kelas kalian. Silahkan kepada panitia untuk menampilkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Dr. Andus Haris Sueb Apandi. Bapak mengampu tugas mapel Sueb Apandi. Bapak Kedengaran suaranya. mengampu tugas mapel Mungkin di skip aja Bu, besok aja Bu. Error. Ya, besok aja ya Pak ya. Iya, iya, Pending error, aja. error. Ya, pending Iya, aja Bu. iya, siap. Saya pending dulu aja ya. Ya. Baiklah anak-anak, tadi ada trouble sedikit. Dipending saja ya. Mending besok saja ya. Jadi kalian bertanya-tanya, harap-harap mana ya wali kelas kalian ya. Ya, nanti sampai besok saja ya. Mau di ini dulu. Ada trouble sedikit. Baiklah anak-anakku sekalian, rangkaian kegiatan daripada MPLS hari ketiga ini sudah selesai ya. Ibu selaku pembawa acara sebelum ini undur diri memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ya dan kurang maksimal pada hari ini, harap dimaklum karena Ibu dalam masa pemulihan kesehatan. Ibu mohon doa dari anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, yang ganteng dan cantik, untuk mendoakan semoga baik Ibu ataupun guru-guru yang lainnya yang nanti akan mengajar kalian di SMP 53 yang sedang terbaring sakit diberi kesembuhan, kesehatan kembali ya. Demikian pula dengan anak-anak beserta keluarganya, kalau ada yang sakit mudah-mudahan juga dapat disembuhkan. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Nanti Ibu serahkan untuk pengumuman kepada kakak-kakak OSIS. Ibu izin undur diri. Nasrul minallah wa batun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya, nuhun Bu Sri. Silahkan dari kakak OSIS-nya untuk memberikan pengumuman-pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Anindya Lestari. Saya di OSIS menjabat sebagai Wakil Penanggung Jawab OSIS sekaligus Wakil Ketua Koordinator kelas 7C. Saya di sini mewakilkan kakak OSIS yang lain untuk mengumumkan kepada adik-adik semua untuk jangan lupa untuk
mengirimkan tugas atau materi yang sudah kalian rangkum dalam bentuk foto yang sudah kalian grid atau kolase kepada kakak koordinatornya masing-masing. Dan untuk adik-adik yang belum mengumpulkan tugas hari Senin dan hari Rabu, dimohon untuk segera mengumpulkan tugas tersebut. Segitu saja pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk adik-adik semua, karena besok MPLS hari terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kakak OSIS-nya, Kak Kalista, koordinator 7C sekaligus koordinator 7C untuk pengumumannya. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian untuk acara MPLS-nya. Dilanjutkan besok untuk hari terakhir. Diharapkan untuk besok seperti biasa pukul 7.00 kalian melaksanakan pembiasaan. Setelah melaksanakan pembiasaan, diharapkan sebelum pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sudah ada di dalam room, ya, room Zoom. Jadi kita langsung masuk pada materi. Untuk materi besok adalah kepramukaan dan masih banyak lagi ya. Mungkin sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok bisa langsung dimatikan ya.